Setelah hampir 2 tahun perang brutal di Gaza, satu titik terang mulai tampak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini melangkah bersama dalam upaya terakhir mendorong gencatan senjata dengan Hamas. Tapi, benarkah perdamaian tinggal selangkah lagi? Atau ini hanya ilusi baru di tengah kehancuran yang belum berakhir? Minggu 6 Juli 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berangkat ke Washington untuk pertemuan ketiganya dengan Presiden Donald Trump. Ia membawa harapan besar bahwa Trump dapat memainkan peran kunci dalam memajukan kesepakatan gencatan senjata yang selama ini menemui jalan buntu. Negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas baru saja digelar di Doha, Qatar. Sayangnya, pembicaraan itu berakhir tanpa hasil. Namun Netanyahu masih optimis. Saya yakin diskusi dengan Presiden Trump tentu dapat membantu memajukan hasil-hasil ini. Di sisi lain, Presiden Trump menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan bisa dicapai bahkan dalam hitungan hari. Saya pikir ada kemungkinan besar kita mencapai kesepakatan dengan Hamas minggu ini. Trump juga menyebutkan kemungkinan pembebasan sejumlah besar sandera, salah satu poin krusial yang sangat sensitif bagi publik Israel. Meski Netanyahu menyatakan bahwa delegasi Israel telah diberi mandat penuh, sumber-sumber Palestina membantah klaim ini. Menurut mereka, delegasi Israel tak cukup berwenang untuk membuat keputusan besar. Dan Hamas, mereka juga disebut belum memiliki mandat nyata untuk menyepakati gencatan senjata. Tantangan diplomatik ini mengindikasikan satu hal, kedua pihak masih menjaga posisi tawar setinggi mungkin, namun waktu semakin menekan. Di Tel Aviv, tekanan dari dalam negeri terhadap Netanyahu semakin meningkat. Sabtu malam lalu, ribuan warga Israel memadati alun-alun kota. Mereka menuntut satu hal, segera pulangkan sandera dan akhiri perang. Teriakan para demonstran menggema bukan hanya karena rasa kehilangan, tapi juga kelelahan nasional. Dari 251 sandera yang ditawan sejak 7 Oktober 2023, hanya sekitar 20 orang yang diyakini masih hidup, sisanya masih misteri. Sementara itu, di Gaza, penderitaan rakyat Palestina belum berakhir. Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan lebih dari 57.000 warga sipil telah tewas akibat serangan udara dan darat Israel. Bencana kelaparan, pengungsian massal, dan kehancuran infrastruktur menjadi pemandangan sehari-hari. Dan dunia mulai bersuara lebih keras. Namun suara yang paling menentukan masih datang dari Washington dan Yerusalem. Hamas menyatakan telah memberikan respon positif terhadap proposal gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Qatar. Namun kantor Netanyahu menyebut perubahan yang diajukan Hamas sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Meski demikian, delegasi Israel dijadwalkan untuk kembali ke Qatar demi melanjutkan pembicaraan. Ada harapan meski tipis. Selain soal Gaza, Netanyahu menyebutkan tujuan lain kunjungannya ke Amerika Serikat, Iran. Kami akan berusaha memastikan bahwa Teheran tidak pernah memiliki senjata nuklir. Setelah perang udara 12 hari bulan lalu yang hampir menyeret kawasan ke dalam perang besar, kerjasama strategis Israel-Amerika Serikat terhadap Iran menjadi prioritas baru. Disinilah peta kekuatan politik Timur Tengah kembali bergeser. Apakah Donald Trump benar-benar bisa menengahi kesepakatan yang gagal dicapai oleh pendahulunya? Akankah Netanyahu berani menyetujui kompromi yang ditentang sebagian kelompok di dalam negerinya? Satu hal yang pasti, setiap keputusan di meja perundingan bisa menentukan hidup dan mati ribuan orang. Gencatan senjata bukan hanya soal politik, tapi soal kemanusiaan. Apakah ini awal dari akhir perang Gaza atau hanya jeda sebelum gelombang kekerasan berikutnya?